Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, yang siap untuk memuji muliakan Tuhan. Amin. Boleh lambangkan tangannya Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih sapa kanan kirinya, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang siap untuk menyembah, memuji Tuhan? Mari kita ambil waktu terus sejenak. Kembali kita mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwasanya Tuhan sungguh baik. Tuhan sangat baik. Kalau kita ada sampai pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh mulut kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Dan pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama memuji, menyembah, merayakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu yang nyata di tempat ini, menikmati lawatan-Mu yang nyata di tempat ini, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang boleh membawa berkat-berkat yang daripada-Mu, berkat-berkat yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Raja kita, Juru Selamat kita. Sama-sama kita mau meninggikan namanya. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan, bagi Dialah segala hormat untuk selama-lamanya. Oh, sama-sama kita mau katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas berhenti menyembah-Mu, dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Katakan bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, penghibur, Kau pelindung, menara kekuatan. Biarlah yang bernapas, amin, tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, amin. Gunung gendung, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersorak, mari kita sembah Dia. Haleluya. Sebab bagimu pujian Tuhan, bagimu kemuliaan. Haleluya. Yes Lord. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka, yes Lord, amin. Selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, amin. Laut bergelora, mendengar namamu. Hati kami bersuka Tuhan, ku bersuka. Yes Lord. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang. Katakan dengan penuh iman kita. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab bagimu segala kemuliaan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur selama-lamanya bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian. Amin. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala sorak-sorai. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita di tempat ini yang siap memuji memuliakan Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi boleh kasih sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorai, bersukacita, meninggikan Allah kita. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka, amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan lagi, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kanan. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Katakan, Kakak perkasa, penasehat Dia. Amin. Katakan, tiada
sesungguhnya tiada mustahil bagi. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa. Katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Jaga perkasa, penasihat Dia. Katakan dengan penuh iman, tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Yes. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Katakan, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran, Allah kita heran. Amin. Allah kita heran, heran namanya, heran namanya, heran kuasa-Nya. Nama Yesus, heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya. Yes, heran kuasa-Nya. Nama Yesus, heranlah. Oh haleluya, nama Yesus, nama Yesus, heranlah. Oh haleluya, sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, heranlah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Allah kita heran, Allah kita dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita teriakkan nama Yesus 3 kali bersama-sama. Amin. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes Lord, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hebat. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita muliakan namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau ditinggikan Tuhan, Kau dimuliakan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari setiap mulut menyembah Tuhan. Mari setiap mulut mengucapkan syukur untuk kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan nama-Nya, sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Roh Kudus mengalir, mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir di tempat ini. Kuasa Roh-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, we worship you in this place, oh God. Mari kita sembah, sembah Tuhan kita, tinggikan nama-Nya Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan menguatkan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oke, hari ini kita mau mengambil komitmen untuk terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, amin, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kerinduan kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku
kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Yes Lord, Kaulah Tuhan kami untuk selamanya. Amin. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau mengiring-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami. Sama-sama kita mau katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh komitmen, kita katakan, melayani-Mu Tuhan. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau katakan dengan penuh iman kita, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan dengan penuh iman-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya silakan pada hambanya yang akan memberitakan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa.
Maha besar Bapa kami di sorga, pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama kepala gembala sidang sini, sahabat teman saya. Sejak tahun 95 kalau nggak salah di Jogja sampai ke Semarang gitu ya. Dan terus sampai sekarang ada persahabatan, ada apa-apa, saling komunikasi ya. Bapak Ibu, saya lihat di sini semua pakai masker ya. Jadi saya izin, boleh enggak saya buka masker ya, supaya suaranya agak jelas sedikit gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi pepatah berkata tidak kenal maka tak sayang ya. Mungkin sebagian mungkin sudah kenal Pak Pendeta, Ibu Asri, Ibu Pendeta ya, dan teman yang lain. Tapi mungkin sebagian besar belum kenal. Nah, saya perkenalkan, nama saya Sabar Brutu ya. Punya 2 anak, punya 1 istri tentunya. Ya kan? Dan anak saya semester 7 sama semester 3 di Undip. Cuma 2 dan memang doakan 2 saja udah cukup. KB karena zaman Soeharto katanya kalau bisa KB sampai 20 tahun 25 tahun dapat hadiah. Bener enggak ya? Hari itu begitu dapat hadiah penghargaan dari pemerintah. Jadi itu Bapak Ibu, jadi saya melayani di gereja Kristen Kemah Daud Semarang, tapi saya mengembalakan di GKKD Satelit Kelipang namanya. Ya, tahun 97 saya mulai salah satu gereja di Semarang. Kemudian ketemu dengan, saya diundang beberapa kali oleh adik kelas saya juga sih sebenarnya, Pak Rasman Simbolon ya. Ketemu dengan almarhum Bapak Pendeta Obaja di tempat ini, cerita dan sebagaimana. Saya ingat Bapak Ibu aja selalu memperhatikan. Waktu saya pulang, wah dioleh-olehi 1 kardus Indomie. Dioleh-oleh gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah membaca banyak tulisan-tulisan Pak Obaja. Saya sudah mendengar cerita pelayanan beliau, bagaimana mereka menjadi penginjil sampai melayani, sampai punya pemulihan di tempat ini dan bagaimana. Jadi saya merasa secara pribadi saya dekat dengan keluarga Pak Obaja waktu itu sampai sekarang, sampai anak-anaknya semua ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, saya memang harusnya lulus dari Sekolah Tinggi Teologi di Jogja tahun 95, tapi karena pernah sakit jadi lulusnya 97. Itu makanya saya masih ketemu dengan Pak Yosua sama Ibu Asri di Jogja dulu ya. Ya gitu ceritanya, dan saya punya beban, punya hati untuk datang ke Semarang membuka gereja, membuka pelayanan baru gereja. Karena waktu saya masuk sekolah teologi Bapak Ibu, memang dari kecil saya sejak umur 10 tahun ya, karena yatim piatu, mau dimasukkan ke panti asuhan, kemudian ternyata Bapak Ibu mau minta surat dari pendeta. Pendeta bilang, udah kamu tinggal sama saya aja, tapi ada 3 syaratnya. Ya, apa Pak syaratnya? Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh memberontak. Kapan saja kamu lakukan yang 3 ini, saat itu juga kamu akan saya usir dari rumah saya katanya. Jadi oke, tapi saya pingin sekolah gitu ya, karena ada yang nyekolahkan gitu. Di gereja saya yang dulu, gereja Sumatera Utara ya. Jadi kalau misalnya anak yatim piatu itu supaya bisa sekolah, dimasukkan ke panti asuhan milik gereja. Tapi harus ada surat rekomendasi dari pendeta. Akhirnya Bapak Ibu saya 9 tahun tinggal di rumah pendeta itu. Tapi kelas 2 SMA saya lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian saya, pendeta yang mengasuh saya tadi berkata, udah kamu sekolah teologi aja di STT, sekolah tertua termasuk
milik gereja HKBP di Pematang Siantar. Nah, gereja HKBP itu Bapak Ibu sekedar info, gereja terbesar di Asia. Itu penduduk umatnya itu sekitar 8 juta. Bahkan di Amerika, di mana-mana ada Bapak Ibu mereka. Setiap ada orang Batak mereka kumpul, mereka dirikan gereja. Ini sekedar informasi saja Bapak Ibu. Jadi saya lahir baru kemudian masuk, tapi saya pilih ke Yogyakarta karena ada alumni pertama sekolah saya STI Yogyakarta itu. Ya, orang-orang yang melayani saya, yang menginjili saya, yang menyampaikan kabar baik kepada saya. Kemudian saya pilih Yogyakarta, saya tidak mau ke Siantar gitu supaya berbeda. Apalagi kan dengar waktu itu, wah kalau di Jawa itu banyak emasnya. Ada Mas Sabar, Mas Yosua gitu ya. Jadi saya pingin ke Jawa saja. Ya kan? Ada Mas Toto, ada Mas Budi ya kan? Di sana nggak ada masnya, di sana abang-abang melulu. Ya, baik Bapak Ibu, jadi tahun 97 saya mulai gereja di Jalan Supriyadi. Gereja itu sudah berkembang juga, bertumbuh. Kemudian 2005 Bapak Ibu saya ada panggilan baru ke Kelipang. Sejak 2005 lah saya melayani di Kelipang, puji Tuhan. Sekarang umat Tuhan ya sekitar 135 orang Bapak Ibu di Kelipang. Kami masih pakai tempat, belum punya tempat, dikasih orang ruko untuk dipakai selama-lamanya. Saya jebol rukonya untuk tempat ibadah. Tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Itulah perkenalan saya Bapak Ibu. Jadi saya sekali lagi berterima kasih banyak kepada hamba Tuhan di tempat ini yang memberikan kepada saya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Saya memang rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak kita tentang kehidupan orang Kristen yang berbuah. Ya, Kristen sendiri Bapak Ibu, kata Kristen itu sebenarnya kata ejekan. Ya, karena ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, oh itu Kristen, artinya pengikut Kristus, ya kan? Jadi benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini adalah pengikut Kristus. Dan kalau kita pengikut Kristus Bapak Ibu, tentu ya ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama dengan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita, tentu kita merindukan sesuatu. Hasilnya, orang sekolah ingin menjadi pintar, berhasil, ya, bisa bekerja dengan baik, begitu Bapak Ibu. Ya saya ingat anak saya, Pak saya mau sekolah yang bagus-bagus ya Pak. Ya SD, SKI, SMP 9, ya, sama dengan Pak Yusuf juga ya. Masuk SMA 3, oh saya mau pingin ke ITB Pak katanya. Atau minimal UGM, enggak, terserah kalau Papa sih pinginnya kamu di Semarang saja, di Undip saja. Sebenarnya bantu Papa melayani gitu. Ya ternyata Tuhan jawab yang di Semarang saja kan gitu. Dia kuliah terus dapat beasiswa Bapak Ibu. Habis itu dia sekarang masih magang di Unilever. Jadi Bapak Ibu saya melihat bagaimana Tuhan, memang Tuhan mengharapkan Bapak Ibu sesuatu dari kita. Apa yang kita kerjakan kita tentu juga mengharapkan hasil. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tentu kita juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita juga mengharapkan hasil. Tadi nyanyian kita yang terakhir adalah mahkota Bapak Ibu. Kita mau mengejar mahkota. Ya. Mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Buah-buah kehidupan. Dan waktu saya mempersiapkan Bapak Ibu tema ini, kehidupan orang Kristen yang berbuah, saya ingatkan tentang buah. Buah itu adalah buah-buah pertobatan, ya kan? Buah-buah kebenaran dalam karakter-karakter hidup orang Kristen gitu Bapak Ibu. Kemudian saya merindukan, saya merasakan bagaimana Tuhan tolong saya. Dan saya menemukan ayatnya Bapak Ibu, dan itu yang akan kita lihat hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 Bapak Ibu. Lukas 13 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Ada warna-warnanya bisa dibaca enggak ya? Bisa ya. Kita baca bersama-sama kalau bisa Bapak Ibu. 1, 2 ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Seseorang mempunyai pohon ara yang ditumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Jadi waktu saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya merasa ini firman Tuhan cuma beberapa ayat, tapi lengkap Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau bicara kepada jemaat Tuhan, Tuhan mau juga bicara kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, memang ini perumpamaan Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ada orang-orang mengatakan ini begini gitu kepada Yesus. Ada yang dibunuh, darahnya dicampur seperti itu ayat yang sebelumnya ayat 1 sampai 5 pasal 13 ini Bapak Ibu. Kemudian Yesus mengatakan bahwa segalanya semuanya itu harus percaya kepada Tuhan, harus bertobat. Bertobat meninggalkan ya kehidupannya yang lama dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang harus terjadi. Itulah orang yang diselamatkan. Bertobat dari segala dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Jadi itu yang dikatakan sih, maka selanjutnya Yesus memakai perumpamaan untuk mengajar ya, untuk mengajar Bapak Ibu murid-muridnya. Jadi perumpamaan ini terutama sudah ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah ada di sana, tapi mereka tidak pernah mau bertobat, tidak mau pernah percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka menolak Tuhan Yesus. Sebenarnya itu yang disampaikan perumpamaan ini. Tetapi perumpamaan Bapak Ibu mengajarkan banyak hal kepada kita. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini mengajarkan beberapa hal yang penting bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, memang dikatakan di sini pohon ara yang tidak berbuah. Jadi pohon ara ini adalah gambaran Bapak Ibu. Ya, kita ini umat Tuhan, orang-orang yang hidup di dunia ini. Ya, jadi pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu, pengurus kebun itu adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, termasuk saya, Pak Yosua, semua gembala-gembala komsel di tempat ini mungkin ya. Semua kita pekerja-pekerja Tuhan, kitalah pengurus kebun itu. Dan yang ada di kebun itu, ya kan, pohon ara, anggur dan sebagainya, itu adalah umat Tuhan. Domba-domba Tuhan yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi dan kepada kita semua pagi hari ini. Bahwa sebenarnya yang terpenting dalam kehidupan kita, Tuhan merindukan setiap saudara menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Bagaimanapun pertumbuhan kita, bagaimanapun kita ada, di tempat mana Tuhan tempatkan saudara dan saya, Tuhan merindukan kita berbuah. Buahnya apa Pak? Buah yang pertama adalah buah pertobatan. Itu adalah karakter Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Tentu perbuatan Tuhan baik semua Bapak Ibu. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Karakter kita serupa dengan karakter Tuhan. Kita menjadi orang-orang Bapak Ibu mempunyai karakter ilahi. Artinya Bapak Ibu itu tercermin dalam tingkah laku kita. Ada karakter-karakter yang baik, yang luar biasa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Membuat waktu kita Bapak Ibu bisa menjadi saksi bagi semua orang. Orang bisa melihat. Waktu karakter kita, buah karakter kita yang bagus Bapak Ibu. Yang baik, orang menjadi melihat. Oh kenapa ya? Bapak sana, ibu sana, saudara sana, ananda sana, ya, adik sana, mbak sana. Kok dia bisa begitu ya? Kenapa ya? Bapak Ibu akhirnya
Akhirnya Bapak Ibu orang itu jadi melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang itu menjadi diselamatkan Bapak Ibu. Orang itu menjadi bertobat, menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi diselamatkan sama seperti saudara dan saya. Jadi buah yang pertama yang Tuhan harapkan dari kita adalah buah pertobatan. Ada lagi Bapak Ibu buah roh. Ada 9 buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 Bapak Ibu. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, belas kasih semuanya. Itu juga harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Buah-buah roh itu memang didapatkan waktu kita Bapak Ibu punya persekutuan, keintiman, kedekatan, punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Maka roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tentu kita semua udah paham Bapak Ibu kan. Kita itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh itu ya ini yang kelihatan ini Bapak Ibu. Pak Sabar botak di atas. Ya, saya senang juga botaknya di atas. Karena katanya orang yang botak ke atas itu memikirkan sorga terus. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya nggak merasa rendah diri gara-gara botak ya. Nggak merasa rendah diri gara-gara saya pendek. Cuma 160 utar Bapak itu. Untung nggak semekot ya. Semekot itu apa Bapak itu? 1 meter kotor. Enggak ya, ini 160 Bapak Ibu. Atau 159 gitu ya. Karena ternyata Bapak Ibu saya teringat begini. Tuhan itu maha adil, benar enggak Bapak Ibu? Orang pendek, orang tinggi di hadapan Tuhan sama-sama untung, sama-sama rugi. Ada juga untungnya, ada ruginya. Masa Pak? Iya. Tadi ada yang saya lihat Bapak pemain tinggi ya. Bapak ini tinggi. Kakaknya Pak Joshua atau adiknya Pak Joshua? Ya Bapak ya. Kok bisa Pak sama-sama untung sama-sama rugi? Tuhan itu maha adil. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena misalnya nanti Bapak Ibu waktu untungnya apa orang pendek? Orang pendek itu Bapak Ibu kalau runtuh langit yang tinggi dulu menahan. Gitu. Jadi orang pendeknya belakangan kena. Itu untungnya orang pendek kan gitu. Tapi ruginya apa Pak orang pendek? Ruginya juga ada sih. Sama dengan orang tinggi juga ya. Ruginya kalau nanti pengangkatan naik ke sorga. Yang pendek ini belakangan nyampe gitu loh. Belakangan nyampe. Orang tinggi udah duluan kan. Orang pendek masih. Itu. Ya kalau orang tinggi apa Pak itu tadi. Ruginya kalau runtuh langit dia duluan yang menyangga. Untungnya apa? Ya kalau naik ke pengangkatan dia duluan yang sampai. Ya enggak Bapak Ibu. Jadi kita itu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adil. Makanya sebenarnya dia mengharapkan Bapak Ibu kita bisa berbuah. Yang Tuhan harapkan dari kita adalah berbuah Bapak Ibu. Tuhan rindu setiap umat Tuhan di GKB Bahtera Hayat. Oh saya lupa. Saya ngikuti terus renungannya, buku dari dulu ya Pak ya. Bahtera Hayat namanya. Sampai saya nggak tulis di situ. Di bibir saya Bahtera Hayat. GKB, yang saya dengar tuh Baitani ya kan. Nah, Bahtera Hayat. Bahteranya Nuh tentunya kan. Penyelamat ya kan. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu yang penting dalam kehidupan kita. Seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup Bapak Ibu. Mungkin 84 tahun. Saya kan baru ada jemaat dipanggil Tuhan umurnya 84 tahun. Ada juga yang pemain musik saya di gereja ya umurnya masih 42 tahun. Kena COVID meninggal. Enggak masalah umur seberapapun Tuhan berikan itu adalah kasih Tuhan. Yang penting Tuhan rindukan dari setiap kita adalah berbuah. Buah-buah pertobatan karakter ilahi kita. Perbuatan-perbuatan baik, tingkah laku kita yang baik, sikap kita yang baik, itu yang Tuhan rindukan dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, kemudian kita juga Bapak Ibu, betul-betul namanya buah-buah roh itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita ada sukacita, damai sejahtera, ya, belas kasihan, kelemah lembutan, ya. Ada 9 itu buah roh itu terjadi dalam kehidupan kita. Kasih kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Semakin dalam kasih kita. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama kita. Kasih kepada orang di luar Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan kasih itulah mereka bisa diselamatkan Bapak Ibu. Luar biasa.
Saya percaya Bapak Pendeta almarhum Pak Obaja, karena Tuhan sudah taruh kasih dalam hidupnya. Sehingga dia memberikan hidupnya untuk pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan. Tahun sekian saya baca biografinya, beliau datang ke daerah Semarang ini. Dia menjadi tokoh kamilah di kota Semarang ini ya. Pengurus ada badan kerja sama gereja atau PGKS atau apapun. Selalu Pak Obaja pimpin doa. Ya kan? Iya. Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan bahwa karena ada kasih Tuhan. Dan Tuhan rindu kasih itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu. Tadi saya katakan Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tubuh kita ini. Tapi yang juga jiwa kita. Ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kemauan Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Itulah yang kedua bagian hidup kita. Tubuh yang kelihatan ini, yang panen ini berasal dari tanah. Saya baru mendapatkan begini, mungkin Bapak Ibu sudah lama. Apa tanda-tanda orang yang mau meninggal katanya? Ternyata pertama dia mungkin misalnya akan muntah. Mungkin di sini ada dokter ya atau apa. Mau muntah, dia akan muntah. Yang kedua dia akan bau tanah. Saya terkejut juga gitu ya. Kok bisa? Memang kita kan diciptakan berasal dari debu tanah, benar enggak? Kalau dulu saya buat ilustrasi, coba kepercayaan enggak? Coba gosok itu tanganmu nanti akan keluar kayak tanah gitu. Benar enggak Bapak Ibu? Iya, coba gosok nanti tangan Ibu lama gitu gosok ya. Jangan dengan bajunya loh, hanya kulitnya doang gitu. Nanti akan keluar seperti tanah. Memang kita diciptakan Tuhan berasal dari tanah, debu tanah Bapak Ibu. Kalau Hawa dari mana ya? Tulang rusuk Adam ya kan? Adam yang dari tanah Bapak Ibu. Jadi saya mau kata kepada kita Bapak Ibu bahwa jiwa kita itu yang kalau udah percaya kepada Tuhan kan kekal. Roh kita. Roh itu apa Bapak? Roh itu adalah napas. Napas. Ya. Kalau bahasa Sumatera hosa. Itu napas itu roh. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Rohnya tadi, napasnya tadi ditutup bungkus oleh roh Tuhan. Itulah sebabnya roh dan jiwa itu kekal. Roh dan jiwa kita kekal Bapak Ibu. Kalau tubuh kita ini seganteng apa, secantik apa, sebaik apapun Bapak Ibu, setinggi apa, sependek apapun tubuh kita akan kembali kepada tanah. Amin. Karena berasal dari tanah. Tapi yang saya mau katakan tadi Bapak Ibu. Yang diharapkan Tuhan selama kita hidup adalah kita berbuah-buah Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Apalagi yang diharapkan Tuhan ternyata dari kehidupan kita. Adalah Tuhan Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita berbuah ini Bapak Ibu. Mungkin kita banyak tantangan, banyak masalah. Mungkin kita gagal. Seringkali gagal untuk berbuah Bapak Ibu. Tetapi Tuhan dikatakan di sini. Selalu memberi kesempatan yang kedua. Selalu ada kesempatan yang kedua untuk kita bisa menghasilkan buah yang dinanti-nantikan Tuhan. Yang dirindukan Tuhan. Selalu ada bagi kita untuk berbuah Bapak Ibu. Jadi pokok anggur tadi kan pemiliknya udah 3 tahun datang. Anggur itu Bapak Ibu. Itu sebenarnya di orang Yahudi Bapak Yunani itu penting sekali. Itu menjadi salah tadi bukan anggur, pohon ara ini, pohon ara ini. Jadi ara ini Bapak Ibu itu harusnya berbuah dia 10 kali dalam setahun. Ya, buahnya itu. Dan ini penting dalam perekonomian orang-orang Yunani Yahudi pada waktu itu. Jadi diatur undang-undang bagaimana mengekspornya waktu itu. Karena ini membutuhkan seperti sekali pohon ara. Jadi suka berbuah. Bayanginlah dalam setahun bisa 10 kali berbuah. Jadi berarti Bapak Ibu kalau misalnya si pemilik anggur ini tadi yang tumbuh di kebunnya itu. Ya, yang tumbuh di kebunnya itu. Dia harusnya udah 30 kali panen Bapak Ibu. Kan 10 kali 3 ya. Ya benar enggak matematikanya? 30 kali harusnya dia mau memetik panen dari pohon ara ini. Ternyata nihil Bapak Ibu. Enggak ada buahnya, ini diumpamakan. Jadi artinya Bapak Ibu, harusnya memang Tuhan merindukan setiap kita menghasilkan buah-buah Bapak Ibu. Tetapi ternyata tidak ada buah itu. Tapi itu pun Bapak Ibu, si pemelihara kebun yang bekerja tadi di kebun itu dia katakan kan, nah ini ya, itu tadi saya katakan hamba-hamba Tuhan atau siapa kita semua Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan,
Dikatakan di sini, si pemilik anggur sih bilang, kebun arai bilang, nggak berbuah 3 tahun ya tebanglah gitu. Disuruh si pengurus kebun itu menebang Bapak Ibu, ya kan? Ya, tetapi si pengurus kebun, Tuhan, biarkan 1 tahun lagi. Berharap Tuhan tahun depan dia sudah berbuah. Kalau nggak berbuah juga, baru tebang dia. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu, ini kan dalam tahun ini aku akan mencangkul, aku akan memupuk, aku dan berusaha. Ini pelajaran bagi saya, pelajaran bagi Pak Yosua, pelajaran bagi kita semua. Memang menghadapi umat Tuhan itu, saudara dan saya percaya hamba Tuhan di tempat ini nggak pernah misalnya Bapak Ibu nggak berbuah langsung dimarahi atau diusir dari tempatnya, nggak kan? Nggak ya Pak Yos ya? Ya pasti ya. Ayo Bu, maju lagi Bu. Ayo Bu, semangat dalam Tuhan. Ayo Bu, baca firman. Ayo beribadah. Hamba-hamba Tuhan semuanya pasti seperti itu Bapak Ibu. Bahkan saya pernah mau diancam oleh umat Tuhan gitu. Ada orangnya kayaknya nggak bersungguh-sungguh bertobat gitu. Ada di Semarang ini yang saya layani dulu. Wah, kamu gini hamba tuh gini ini kata gitu, macam-macam gitu. Mau diancam gitu. Saya bilang, hidup saya ada di tangan Tuhan Pak. Terserah Bapak aja. Saya manut aja. Karena saya tegur dia berzina. Saya tegur, saya keras. Kamu tuh gimana gitu. Karena saya masih terus ada firman Tuhan memang di Alkitab Bapak Ibu. Sudah dibawa 4 mata kan. Sudah bawa saksi dan sebagainya, nasihati dengan 4 mata dulu, dibawa saksi nggak bertobat juga. Kata ada juga ya firman Tuhan sih, tapi cuma 1 ayat ya, usirlah dia. Tapi jangan dilakukan itu ya Pak ya, nggak biar aja. Ya nanti kita lihat poin yang ketiga ini. Ya. Jadi maksudnya sini Bapak Ibu ada kesan kedua, yang ketiga di sini bahwa memang dalam proses kita Bapak Ibu mengiring Tuhan untuk berbuah itu, mungkin kita akan menghadapi prosesnya Tuhan. Jadi pohon ara ini Bapak Ibu, untuk dia berbuah tahun depan, si pengurus itu kan mencangkul. Waktu dicangkul itu Bapak Ibu, namanya cangkul kan nggak begini ya. Cangkul itu rata ya Bapak Ibu ya. Itu pasti ada akarnya yang terputus. Ya kan dikeliling pohon ara itu katanya dicangkul Bapak, dicangkul supaya diberi pupuk Bapak Ibu. Pupuk itu juga nggak semua menyegarkan akar-akarnya loh Bapak Ibu. Ada pupuknya yang keras ya. Supaya dia bisa ini. Jadi dia mengalami prosesnya. Kalau dia nggak bertahan Bapak Ibu pohon ara ini, ya tidak terjadi harapan si pengurus ini akan berbuah tahun depan. Dalam mengiring Tuhan saudara dan saya senantiasa diperhadapkan kepada proses Tuhan. Alkitab berkata besi menajamkan besi. Saya berdoa, saya berharap hamba Tuhan berdoa. Kita semua Bapak harus mau belajar, harus siap menghadapi prosesnya Tuhan. Bukankah Bapak Ibu emas itu semakin jadi proses, semakin dia dibakar, dia akan menjadi mahal harganya Bapak Ibu. Bukankah jam yang mahal katanya Bapak Ibu? Saya nggak pakai jam yang mahal. Ya. Jam yang mahal itu katanya Bapak Ibu, itu semakin kecil-kecil itu peralatannya itu akan semakin mahal Bapak Ibu. Ya, itu Bapak kita jadi harus siap. Nah, yang ketiga yang Tuhan harapkan dari kita harus siap menghadapi prosesnya Tuhan supaya kita bisa Bapak Ibu berbuah menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di sekolah mungkin kita diejek teman kita, mungkin kita dibully teman kita di sekolah, mungkin orang wah kamu ini makan babi atau apa, bisa saja begitu Bapak Ibu. Saya waktu melayani di desa Bapak Ibu daerah Kulon Progo, Yogyakarta tahun 91 sampai 95. Saya buka pelayan di desa Bapak Ibu. Saya selalu bawa gitar ke pelayan itu. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan karena itu daerah basis PKI dulu daerah itu. Saya masuk ke sana melayani bawa jiwa dari kampus sediakan kambingnya hilang semua Bapak Ibu. Enggak, pokoknya gitu. Saya kasih kalender, saya kasih Alkitab. Saya selalu ajak cuma ayo kita beribadah. Nggih gitu. Tapi nggak pernah datang. Ya, saya ajak makan, bilang gitu. Ya, tapi nggak pernah mau. Jadi saya belajar, oh begitu ternyata gitu Bapak Ibu. Ya, iya, tapi sebenarnya maksudnya tidak. Iya, iya maksudnya tidak. Tidak sebenarnya maksudnya iya. Saya belajar di desa, di desa gitu ya. Nggih gitu kan, saya ajak. Nanti kita ibadah ya Bu.
mari kita ibadah, mari kita ini nih, nggih Pak, nggih, matur nuwun gitu. Tak tunggu-tunggu nggak datang. Tapi jawabannya iya gitu. Ya itu di daerah sana Bapak Ibu, di sini nggak ada ya Pak ya. Sini diajak PA semua datang, diajak baca Alkitab, semua baca Alkitab. Kalau nggak ada, kalau nggak begitu Bapak Ibu ya kita bertobat aja, bener nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak mau diajak ikuti apa yang baik, terbaik menurut kita, ya kita bertobat aja. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Saya pun setiap hari saya bertobat, hamba batun juga setiap hari bertobat Bapak Ibu. Ya, bertobat bukan untuk selamat, bertobat kan selamat itu sekali saja, kita bertobat kita selamatkan Tuhan. Tapi bertobat untuk semakin baik itu harus terus menerus Bapak Ibu. Kalau kita ada salah ya bertobat. Ya, 1 Yohanes 1:9 kan berkata gitu. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia untuk mengampuni segala dosa kita. Kita perlu bertobat Bapak Ibu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu tadi, kita harus siap diproses oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Bahtera Haya di tempat ini siap diproses Tuhan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin sakit penyakit, mungkin tetangga, mungkin apa, banyak hal mungkin. Kesulitan ekonomi, semua itu proses kita Bapak Ibu. Kondisi orang-orang kan kita nggak bisa mengontrol Bapak Ibu, orang-orang di luar kita kan. Mereka bisa berkata apa saja. Tapi anggaplah itu sebagai prosesnya Tuhan dalam hidupmu. Penderitaan, sakit, penyakit, apapun itu, anggap itu sebagai prosesnya Tuhan untuk engkau dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin engkau mengalami kasih Tuhan. Karena Bapak Ibu jelas Bapak Ibu, saya pernah satu khotbah dikatakan, kenapa Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan berbagai masalah problem dari kita? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan punya maksud 3 Bapak Ibu. Supaya Tuhan kita bisa berubah karakter-karakter kita. Itu pertama. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Makanya Tuhan izinkan masalah. Dan yang ketiga supaya saudara bisa bersaksi bahwa Tuhan hebat memampukan kita melewati masalah itu. Dan kita bisa menyaksikan kepada orang-orang dan akhirnya orang-orang menjadi bertobat Bapak Ibu. Itu kalau Tuhan uji masalah. Jadi itu prosesnya Tuhan Bapak Ibu dari hidup kita. Jadi jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Amin. Siaplah kita menghadapi prosesnya Tuhan. Ya kan? Saya tidak tahu persis masalah Bapak Ibu. Tapi semua kita punya masalah. Tapi itu masalah itu adalah semacam ujian. Kalau ujian berarti kita kan naik level, naik kelas. Ya kan? Orang sekolah kan ujian ya. Baru naik kelas ya kan? Nggak akan naik kelas kalau nggak ada ujian. Ujian dulu. Ujiannya apa? Wah, matematika, bahasa Indonesia, apa itu semua kan? Ujian dulu. Semua dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan, kepada Tuhan juga kita kadang-kadang diizinkan Tuhan menghadapi ujian. Abraham diuji Bapak Ibu ya kan? Ingat enggak tokoh Abraham? Karena ujian dia lolos Bapak Ibu. Menjadi bapa segala orang beriman. Itu Abraham, Bapak Abraham. Ada lagunya itu ya. Bapak Abraham, kau mau kemana? Ada lagunya itu Bapak Ibu. Jadi kita harus siap menghadapi ujian. Ujiannya luar biasa loh Tuhan Abraham itu. Anak yang dijanjikan, anak yang tunggal dan sebagainya yang diharapkan Tuhan. Ternyata sudah saatnya Tuhan minta untuk dikorbankan, dipersembahkan di bukit, ya, di Gunung Sinai ya kan? Dipersembahkan di sana Bapak Ibu. Ya enggak? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa, hanya ujian saja. Abraham dan Ishak berjalan dari sebelah gunung sini. Sejalan. Hampir-hampir mau nyampe ditanya Ishak. Pak, sudah ada api, sudah ada pisau, sudah ada mana domba yang akan dikorbankan. Yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi Abraham punya iman kan. Tenang anakku. Anakku yang ganteng, anakku satu-satunya. Gitu kan. Yang dijanjikan Tuhan gitu. Dan Tuhan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Ternyata dari sebelah gunung sana. Tuhan sudah juga suruh domba berjalan Bapak Ibu. Jalan sebelah gunung sana. Ya enggak? Dan mereka tiba di atas Bapak Ibu. Ya enggak? Saat-saatnya tiba, Abraham sudah mau menancapkan pisau itu untuk membunuh anaknya, korbankan. Karena Tuhan memang membutuhkan persembahan darah Bapak Ibu. Allah bilang apa? Stop. Engkau sudah lolos ujian. Lihat itu ada domba. Itu makanya domba. Dan domba Paskah. Dan bagi kita sekarang domba Paskah yang sejati adalah Yesus Kristus.
Ya, itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, yang mau saya katakan kepada kita, firman Tuhan ini bicara kepada saya waktu sampai ke itu. Begini Bapak Ibu. Perhatikan di situ. Tadi kan si pemilik kebun itu bilang, sudah 3 tahun gak berbuah, tebanglah dia, gitu ya. Silahkan tebang aja gitu, disuruh pekerjanya. Tapi kalau kita ayat selanjutnya, kita lihat ayat berapa itu Bapak Ibu. Ayat yang ke-9, ayat ke-7 kan gitu disuruh ya. Pemilik kebun anggur itu kan nyuruh. Nah, ada sebenarnya sih alasan si pemilik kebun anggur itu. Kan kalau pohon ara itu Bapak Ibu, tumbuhnya itu di pinggir jalan, tumbuhnya dimanapun. Dia memang kuat dengan iklim Bapak Ibu, di gunung dimanapun dia tumbuh Bapak Ibu. Dan dia tumbuh di kebun anggur. Kebun anggur itu tanaman yang baik. Dia dikerjakan bersama-sama, diusahakan bersama-sama gitu ya. Ya. Harusnya memang logikanya memang sudah berbuah harusnya. Harusnya pohon ara ini berbuah Bapak Ibu. Tapi ternyata gak berbuah. 3 tahun dia datang melihat untuk panen gak ada buahnya. Bapak Ibu. Jadi ini gambaran bagi kita juga. Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Sudah Tuhan lakukan semua untuk kita. Bahkan nyawanya sendiri Tuhan sudah korbankan untuk kita. Dia rela disalib untuk kita. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah memiliki sorga. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Tapi kita gak berbuah-buah. Seperti kerinduan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita berbuah Bapak Ibu. Ya kan? Jadi katakan di sini. Dia menyuruh. Pemilik kebun anggur itu bilang, tebanglah dia. Tapi perhatikan ayat 9 Bapak Ibu. Ayat 9 dikatakan, izinkan 1 tahun lagi. Kalau enggak berbuah, tebanglah dia. Malah si pengurus kebun itu menyuruh si pemilik itu yang menebang. Itu artinya apa? Pemilik kebun anggur kan tadi Tuhan Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan ini, penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita tidak berhak Bapak Ibu menghakimi orang. Menghakimi umatnya Tuhan, menghakimi domba-dombanya Tuhan. Kita nggak berhak. Itu miliknya Tuhan. Jadi benar sekali si pengurus kebun ini, hamba-hamba Tuhan, kami-kami ini, kita semua Bapak Ibu, kami nggak berhak menghakimi orang yang nggak berbuah. Ya kan? Ini pelajaran bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya nggak berhak, silahkan saja. Dia akan berhubungan dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia akan berurusan karena ada hati nurani yang Tuhan akan berikan. Ada Roh Kudus yang akan berbicara kepada hati kita. Pak Yosua tidak akan menegur, wah gitu, menghakimi, wah gini, enggak ya Pak ya. Saya harap tidak Pak sama dengan saya. Ya biarkan, biar dia berurusan dengan Tuhan. Monggo wae gitu. Sudah diingatkan oleh firman Tuhan, tidak mau bertobat, tidak mau ini, tidak mau bertumbuh, tidak mau mengalami, mau didatang terus apa gitu Bapak Ibu. Monggo saja. Urusan dengan Tuhan. Benar sekali pengurus kebun itu berkata. Pengurus kebun anggur itu. 1 tahun lagi kalau dia gak berbuat, tebanglah dia. Memang banyak penafsiran Bapak Ibu mengenai tebang ini. Apakah ini keselamatan hilang? Ya kita nggak itu. Apakah ini mahkotanya saja? Tapi kalau sendiri, saya cenderung sendiri mahkotanya Bapak Ibu. Kalau sayanya gitu ya. Ya bukan ke neraka lagi. Karena dia sudah menerima kebaikan, dia sudah selamatkan Bapak Ibu. Dia sudah ada di kebun anggurnya Tuhan. Dia sudah selamat Bapak Ibu. Tapi karena dia nggak berbuah-buah pohon ara ini, disuruh tebang, udah diberi kesempatan kedua nggak bertumbuh-tumbuh juga Bapak Ibu. Akhirnya dikatakan tebanglah dia. Tapi kan nggak dikatakan sini hasilnya benar ditebang nggak dia ya. Nggak nyampe kepada berbuah nggak dia setelah 1 tahun lagi. Karena nggak nyampe ke sana. Yang Tuhan rindukan memang kehidupan kita harus berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan hari ini, Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Kepada kita semua yang hadir hari ini. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Bukan karena lo nama Pak Joshua anugerah, bukan. Bukan. Anugerah Tuhan, keselamatan. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan selamatkan kita. Dia datang tinggalkan sorga. Datang ke dunia ini, dia mengambil rupa manusia, mati di kayu salib. Dikuburkan dan bangkit pada ketiga. Barang siapa yang percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, pasti diselamatkan Bapak Ibu. Kita sudah menerima. Dan dia berjanji Bapak Ibu. Alkitab ini ribuan janji Tuhan yang baik kepada kita Bapak Ibu. Tapi ternyata sudah seperti itu hidup kita gak berbuah-buah juga Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap sabar. Dia tetap murah hati. Dia tetap setia.
dia selalu memberi kesempatan yang kedua. Bagian kita untuk menjalani kesempatan kedua itu. Kalaupun kita Bapak